Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwi Amelia dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 24. Pada kali ini saya akan mereview sedikit tentang web sederhana yang sudah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini aplikasi yang saya gunakan untuk pemrograman adalah Sublime Text. Langsung saja, di sini ada beberapa sintak yang saya pelajari pada pembelajaran pertama. Yang pertama itu ada sintak HTML. Sintak HTML ini berfungsi untuk menandakan bahwasannya kita itu sedang mengerjakan suatu file HTML. Nah, di dalamnya juga ada sintak head, sintak body. Nah, sintak head atau kepala, ada juga sintak title. Nah, sintak title ini dia berfungsi sebagai judul atau nama dari sebuah websitenya. Nanti akan bertampilkan seperti ini. Kemudian di sintak body. Kemudian ada sintak H1, sintak H2, sintak H3, dan seterusnya. Sintak H1, sintak H2 ini dia berfungsi sebagai judul. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian ada sintak P dan juga sintak BR. Sintak P ini dia berfungsi sebagai paragraf, sedangkan sintak BR ini dia berfungsi sebagai spasi, jadi dia nanti tidak akan berjarak terlalu jauh. Nanti akan seperti ini. Ini menggunakan sintak BR, sedangkan ini tidak. Kemudian kita akan lanjut ke pembelajaran yang kedua. Di belajar 2 ini kita akan bertemu sintak-sintak yang baru dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sintak B itu berfungsi untuk membuat teks tebal, sintak I itu memiliki fungsi untuk membuat teks miring, dan sintak U itu memiliki fungsi untuk membuat garis bawah pada suatu teks ataupun kalimat. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini menggunakan sintak B, kemudian ini menggunakan sintak I, dan ini menggunakan sintak U. Kemudian ada sintak mark, itu untuk menandai tulisan, dan sintak del itu untuk mencoret tulisan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini menggunakan sintak mark itu untuk menandai tulisan, dan sintak del itu untuk mencoret tulisan. Kemudian ada sintak center. Sintak center itu berfungsi untuk menengahkan objek, dan sintak marque itu untuk membuat teks agar berjalan. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini menggunakan sintak center, dan ini menggunakan sintak marque. Kemudian ada sintak ahref. Sintak ahref ini dia berfungsi untuk membawa kita ke website yang nantinya akan kita beri link di sini. Nanti apabila kita tekan sebuah linknya itu, kita akan dibawa menuju websitenya. Contohnya seperti ini. Kita dibawa ke website Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Di belajar 3 kali ini kita akan diajari sintak yang kita gunakan untuk memasukkan gambar dan sintak yang kita gunakan untuk membuat tabel. Apabila kita ingin memasukkan sebuah gambar, kita menggunakan sintak IMG SRC. Kemudian kita memasukkan link gambar yang akan atau link foto yang akan kita inginkan. Di sini saya menggunakan link logo Umbri. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ada width. Width di sini itu berfungsi sebagai pengaturan ukuran dari foto atau logo ini, besar kecilnya logo ini. Kemudian bagaimana cara membuat tabel? Cara membuat tabel kita menggunakan sintak table, dan border ini digunakan untuk mengatur garis pada tabel. Kemudian ada sintak TH, sintak TD.
Sintak TH ini dia kayak judul besar dari sebuah baris dan juga kolom. Nih, judulnya ada nama, alamat. Itu adalah sintak TH. Sedangkan TD itu adalah isi dari ini tadi. Ini menggunakan sintak TD. Kemudian di sini kan ada row span, ada call span. Apa sih bedanya? Nah, row span itu untuk menggabungkan baris. Sedangkan ini, angka 3 ini, berapa baris yang akan kita gabung menjadi satu. Nah, di sini kan 3. Berarti nanti hasilnya seperti ini. Nomor 1, 2, 3. 3 baris yang kita gabungkan menjadi satu. Ini dia hasilnya. Nomor ini ya. Kemudian ada call span. Call span ini dia untuk menggabungkan kolom. Nah, ini jumlah kolom yang akan kita gabungkan. Di sini contohnya NIM. Berarti NIM itu kita membutuhkan 2 kolom, 1, 2. Nah, jadi kita menggabungkan 2 kolom, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran yang keempat. Di belajar keempat ini kita akan diajarkan bagaimana kita membuat atau memasukkan sebuah gambar bergerak atau GIF. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara memasukkan navigasi bar. Ini navigasi bar. Jadi, cara memasukkan gambar bergerak seperti GIF itu sama. Sintaknya itu menggunakan sintak IMG-SRC. Kemudian kita memasukkan gambar yang bergerak. Yang membedakannya itu ada di sini. Kalau gambar biasa itu kan akhirannya PNG. Kalau di sini, agar gambar itu bergerak, kita menggunakan link yang ujungnya GIF. Oke. Nah, kemudian di sini ada navigasi bar. Nah, sintak HR ini berfungsi sebagai pembatas. Nanti dia itu berupa garis nih, HR ini nanti dia berupa garis seperti ini. Garis 1, garis 2. Kemudian itu ada sintak center, itu tadi untuk menengahkan objek agar ini, dan ini itu kalimatnya berada di posisi tengah seperti ini. Kemudian agar bisa kita akses, maka kita menggunakan link nih, yang belajar HTML, belajar HTML2, belajar HTML3. Jadi nanti apabila kita tekan, nantinya akan mengarah ke belajar 1 seperti ini, mengarah ke pembelajaran pertama. Kemudian ini pembelajaran kedua, dan ini pembelajaran ketiga, serta ini pembelajaran keempat. Ini contoh gambar yang bergerak juga yang tadi. Kemudian di pembelajaran keempat kita juga diajarkan bagaimana agar kita memasukkan gambar, dan apabila gambar itu kita klik, nanti kita akan diarahkan menuju situs web. Nah, ini caranya. Ahref, kemudian kita memasukkan link website yang akan kita kunjungi nanti. Kemudian kita masukkan foto, di mana fotonya nanti apabila kita klik nanti akan menuju ke website ini. Nah, di sini saya menggunakan contoh nih. Kita menggunakan logo UMBRI dan nanti apabila kita klik itu membawa kita menuju website Universitas Muhammadiyah Riau. Oke. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.